sama udah. Ada lagi ya? ACR. ACR. Oke, tulis. Silakan ditulis cara membuat ACR. Nanti jamur revo. Yang pertama, kapur. Kapurnya kapur yang khusus dipakai buat bangunan. Kapur Gamping. mentah, kapur gamping. Kalau jenengan ambil masukin ke air dia masih menjadi Gampingnya. gamping ya. Iya, bukan yang berupa bubuk itu kan ya. Bukan. Jadi kalau dimasukin ke air dia nggak reaksi, nggak bisa dipakai. Ya, Yang diambil gampingnya. Iya. ya kapurnya. Yang di dalam. Nanti bahannya aja dulu. Jadi, Saya kapurnya 2 kilo. Ini untuk satu komposisi ya. Sudah. Terus belerang. Belerangnya 1 kilo. Ini kalau yang dapat gunung-gunung kawan banyak sudah ya. ada banyak. Bondowoso banyak. Kawijen. Gunung Kawi tempatnya ada. Terus Ambil sendiri. minyak goreng. Goreng ayam. Terserah mereknya apa, mau Bimoli kayak mau Sanina kayak mau apa, Fortune kayak mau Sintiak. apa ya. Oh apa ya? Berapa? Ketahuan sering masak juga nih abang. 1 liter. Satu. 1 liter. Harga 22.000. Terus sunlight. Sunlik. Kalau pakai sunlight setengah Liter. liter. Kalau pakai Mama Lemon 750 mili. Terserah pilih yang mana aja. 9 liter. Sunlight 500 mili setengah liter. Kalau Mama Lemon 750. 550. Boros ya Mama ya. Kalau mama lu Mama gitu sih. kilo makanya. Mama sih gitu. Mama gitu ya. Nah habis. Mama 750. Cara bikinnya nyawas. Salah bikin gak ngefek. Ini konsepnya gini, cara bikinnya. Dengerin. Tadi kan kita ada kapur. Oke. Caranya ambil air 5 liter dalam wadah. Ya. Kapur tadi kan 2 kilo. Oke. Masukin ke Wadah 5 liter. wadah yang sudah dikasih air, awas 5 liter airnya. Biarin aja, tutup aja, nanti kan berpulang sendirinya dia. Panas biasanya kan. Ya. Nanti lama-lama dia akan jadi kayak bubur Bawah. hancur. Iya. Kalau dibiarkan lama malah jadi kayak semen kan gitu. Ya. Keras. Ya pokoknya sampai betul-betul hancur biarkan sendirinya. Terus tadi kan ada belerang. Oke. Belerang ditumbuk sampai jadi tepung. Kalau misalkan belinya jenengan dalam masih bentuk pokan, itu wajib dihaluskan dulu. Tapi kalau sudah betul-betul tepung, nggak usah. Ya. Nah caranya gini. Anggap tadi kapur sudah dalam keadaan jadi bubur ya. Oke. Ambil lagi air 5 liter. Rebus dalam keadaan betul-betul mendidih dulu. Ketika jenengan prakteknya masuk dulu baru dididihkan, nanti warnanya akan ke biru-biruan. Ya, itu artinya salah. Ya, tapi kalau jenengan jerang air dulu sampai mendidih, baru belerangnya masuk, kapurnya masuk, nanti warnanya jadi kuning ke hijau-hijauan. Itu yang benar. Paham? Ya. Mendidihkannya sih sama konsepnya, tapi saat masukinnya nggak benar, nanti nggak benar hasilnya. Ya. Jadi nanti kelihatan warnanya harus jadi apa? Kuning. Kuning kehijauan, itu yang benar. Kalau warnanya ke biru-biruan, itu artinya gagal nggak jadi. Paham ya? Kuning sama seperti warna belerangnya berarti ya. Ya kuning kehijauan. Kalau belerang kan kuning benar kan? Nah nanti kuning kehijau-hijauan warnanya. Itu masukkannya pas mendidihnya atau Dia kalau lagi mendidih baru masuk belerang sama Jadi kapurnya setelah benar-benar mendidih, baru masukin belerangnya, baru masukin kapurnya. Tutup, jangan
tak boleh. Jadi selama masuk wajib diaduk selama 1 jam. Jadi sambil diaduk-aduk sampai berubah warna airnya jadi kayak teh pekat. Kalau nggak diaduk nggak akan berubah warnanya, tetap aja warnanya Lama? 1 aduk jam. ya. Arah aduan bisa arah jarum jam apa ke kiri ya? Kalau air bisa ke kiri, Ke kiri ya. lebih cepat nanti dia. Ya. Proses apa? Proses menyatukan belerang dengan kapur. Kalau tidak, tetap masing-masing nantinya, tidak bercampur. Ya. Jadi saat mendidihkan bukan ditutup, malah harus sambil diaduk-aduk sampai warnanya jadi kayak teh pekat, kemerah-merahan. Paham? Sampai situ paham? Mas loh, ini bahan bener. Kalau caranya salah nanti nggak jadi loh. Capek-capek nanti. Sama airnya apa? Oh, Seduhan. semuanya orang nanti juga kayak bubur kok. 5 liter sih kayak bubur, nggak ada airnya. Ya. Kayak bubur yang lengket gitu ya. Paham ya? Ulang ya. Jadi yang 5 liter pertama untuk merendam kapur, yang 5 liter lagi apa? Untuk merebus air. Setelah benar-benar mendidih, masukin kapur yang sudah jadi bubur tadi, kemudian juga sama belerangnya, aduk selama 1 jam sampai warnanya berubah jadi kemerah-merahan kayak teh aja lah, kayak teh pekat. Antum selesai 1 tahap. Oke, paham ya? Nanti setelah itu matiin apinya, simpen, gak usah diapa-apain, kerjainnya besok. Jadi didiamkan selama sehari semalam sampai nanti ada 2 lapisan. Lapisan atas air kayak teh, lapisan bawah ampas yang campuran belerang dengan kapur tadi. Yang diambil hanya airnya tok. Ya, ampasnya campurkan aja ke lahan. Jangan dibuang sayang. Ya. Tapi nggak rusak keras. Nah, tapi awas, ketika lahannya pH-nya 5, dikasih taburan itu dia akan tambah turun. Karena belerang sifatnya menaikkan keasaman. Ya. Kalau aku nggak pernah dibuang, dijual. Masih bisa diproduksi lagi, tapi nanti. Ya. Sekarang ini aja dulu atu-atu. Rahasia. Dan lanjutin. Anggap kita sudah simpan selama 1 hari ke malam, ya. Ditutup Nah, ya? apa? Ditutup. Bebas lah, ya. Nanti yang diambil apanya? Airnya saja. Biasanya jadi sekitar 6-7 liter. Biasanya. Ya. Anggap sudah dapat air tersebut, baru besoknya kita proses langkah kedua. Apa? Apa tadi? Menggabungkan sandet dengan minyak goreng. Kenapa ayam pakai minyak goreng? Untuk penapa? Pekat. Fungsinya katanya gitu, tapi yang pokok bukan itu malahan. Bukan. Kandungan minyak goreng tersebut, ya, ketika bisa menempel ke pori-pori daun, maka jamur apapun yang datang dari luar tidak akan bisa nembus. Meleset. Ya, nggak bisa tembus karena pori-porinya terlindungi. Paham? Ini sebetulnya oke, nggak usah dikasih. Salah paham. Oke, lanjutin. Semakin bagus kualitas minyaknya, semakin bagus nanti kualitas. Aku pernah nyoba tuh yang paling bagus pakai merek dari Bimoli. Ya, dibandingkan dengan merek yang lain itu lebih bagus. Bimoli tahan sampai 10 hari melapisi daun. Kesimpulannya, antum nanam buah melon musim hujan, aku berani. Kalau pakai itu, nggak pakai itu, wassalam bubar. Itu rahasianya. Itu rahasianya yang aku ada di si Toto. Makanya dia berani nanam walaupun musim hujan tiap hari. Itu yang Rahasianya satu. minyak sama air kok bisa menyatu? Diam dulu nanti aku berani. Ya. Ulangi. Itulah kenapa kita harus pintar gitu ya.
Ya aku kan dulu kan backgroundnya kimia nuklir, aku ngerti urusan. Nanti kita bahas ya. Dan lanjut deh. Jadi fungsi minyak di situ bukan pelapis, bukan. Oke, bukan apa? Bukan perekat, bukan. Justru aku pengen apa? Melapisi daun daun, film terus melapisi batang dan lain-lain. Semakin bagi kualitas minyaknya, insya Allah semakin tahan lama dia melindunginya. Jadi ketika datang jamur dari luar, itu nggak akan bisa menyerang. Satu. Yang kedua, nutrisi buat yang sedang serang penyakit. Ketika kena patek dilapisin itu, insya Allah cepat pulihnya. Ya. Kenapa? Energi metaboliknya tinggi. Paham ya? Jadi nggak akan bukan sekedar itu. Perekat justru aku ambil dari apa? Dari mama lemonnya atau dari sunlightnya. Perekatnya aku pakai itu. Permasalahannya, kenapa aku pakai mama lemon atau sunlight? Kita kan nggak mungkin yang protein minyak dengan air. Pasti tidak akan bergabung. surfaktan. Oke, ya kan? Nah, agar minyak bisa terlarut dalam air harus dikasih basa. Perbandingannya 1:2. Jadi fungsi sunlight itu adalah apa? Agar bisa melarutkan minyak dengan air nantinya. Paham? Itu maksudnya. Tapi ada double ganda. Kenapa? Sunlight tersebut bisa menjadi perekat juga. Ketika dicampurkan dengan Roma, semakin kuat kandungan Roma. Kalau jenengan nanti AJR gabung dengan Roma, semprotin, bukan hanya jamur yang teratasi, hama pun teratasi. Tapi dosisnya harus tepat, kalau nggak kebakar nantinya. Jadi ikutin aja lah petunjuk di itu. Sekaligus Iya, biar ngidit kerja tuh bisa dimikas. Paham? Lanjut. Jadi caranya minyaknya masukin ke blender. Oke, sunlightnya juga masukin ke blender bareng. Habis itu di blender sampai jadi buih seperti susu putih warnanya. Antum ambil, silakan masukin ke air, terlarut minyak. Ya, itu hukum kimia larutan di situ ya. Ketika basah dicampurkan dengan asam, maka akan jadi metal, jadi bisa terlarut lagi. Kalau hanya minyak, toh nggak akan bisa. Bisa, paham ya? Oke, anggap sudah seperti jus kayak susu ya. Baru gabungkan dengan air. Yang mana? Yang kemarin, yang belerang sama kapur, gabungkan empat-empatannya, selesai. Antum punya aja. Aku buka rahasia pabrik sendiri loh ini. Bisa dipahami cara buat begitu ya. Jadi sekali lagi, kapurnya 2 kilo, belerangnya 1 kilo, itu dikerjain dulu hasil pertama. Yang kedua, minyak gorengnya 1 liter, sunlight setengah liter, gabungkan dengan cara di blender. Setelah semuanya siap, gabungkan, dua-duanya selesai. Jadi artinya ya, Pemakaian aplikasinya mau digabungkan dengan Roma pun silakan. kalau untuk takarannya Apa? Takaran. Nanti ngikutin aja di buku adanya. Ya tergantung jadi hama apa yang mau kita hadapi. expirednya lama nih Pak. Apa? Expirednya Selama ini aku naruh sampai 1 tahun nggak masalah. Kalau pengen nyoba, jilat aja. Kalau rasanya pahit, ajarannya bener. apalagi sama rumah sakit ya. Bener banget. Bisa dipahami sampai situ? Bisa. Oke. Itu cara pembuatan aja. Gampang ya? Gampang kalau udah tahu. Yang nggak gampang kan kalau nggak ngerti tuh. Yang penting alur teknik pengerjaannya harus benar. Itu aja. Ya. Awas.
Seperti yang bilang tadi, saat mendidikan kapan harus mendidik dulu. Karena apa? Dari warnanya kelihatannya. Kalau warnanya nyantik, ketika diaduk-aduk kok warnanya kebiru-biruan misalkan, ataupun keabu-abuan ya, abu-abuan sudah tidak ada, tidak bercampur. Ya. Boleh nggak ya ditambahin dengan tembaga, cukup atau terusi? Silakan. Nggak pun nggak apa-apa, cukup itu. Ya. Biasanya terusi kan. Ya. Tapi kalau nggak pun nggak apa-apa. Ayah nggak pernah pakai. Ya. Nggak pernah pakai. Udah, jadi mami kita sholat asar dulu yuk. Habis itu